kalau kita bicara pembenahan institusi ya sebagai background, maka ini harus bersifat umum. Ini yang penting kajian ke depan itu di antara tema reformasi polisi yang sekarang lagi berkembang menjadi isu sentral, juga harus dikembangkan isu reformasi lainnya yang mungkin setelah 28 tahun reformasi, setelah pasca Orde Baru, itu semua lembaga-lembaga kenegaraan ini mungkin memang butuh tema reformasi. Sehingga apa? Sehingga pembenahan itu tidak bisa dilakukan secara satu sektoral. Misalkan polisi satu sektoral, tapi sektor lain, aparat hukum lain enggak. Ini yang sebenarnya menurut saya ada satu kelemahan dari isu sentral sekarang. Harusnya itu isu reformasi itu dikembangkan sama-sama. Untuk apa? Untuk melayani kekuasaan. Nah, kalau kita lihat di dalam map yang hasil penelitian kita tentang persepsi publik terhadap Presiden Prabowo pasca aksi Agustus, itu rata-rata kepada Presiden itu kepercayaannya masih penuh. Dalam skala Likert 1-4 yang kita tanya kepada 400-an responden, itu terlihat bahwa kepercayaan kepada Prabowo itu masih rata-rata di atas 3. Artinya masih tinggi, sehingga apa? Sehingga kita punya harapan dibandingkan misalkan yang kita tunjukkan di sebelahnya itu DPR, terhadap DPR yang lebih rendah misalkan. Nah, kalau misalkan kita masih punya pemimpin yang bisa dipercaya oleh rakyat, ada harapan kita untuk melakukan pembenahan di sisi sektor-sektor lainnya. Jadi harapan saya satu poin dalam diskusi ini, kita mari kembangkan isu reformasi Polri untuk bisa menjadi isu reformasi birokrasi dan aparatur secara nasional bersama-sama.